Kenapa orang frustasi nggak bayar pajak? Tambah miskin, kehilangan pekerjaan. Dan orang yang mampu bayar pajak, udah frustasi bayar pajak, wajib pajaknya baik, pengguna pajaknya brengsek. Memang negara maju bergantung pada pajak, benar. Finlandia, Denmark, Norway, semua 52% bahkan. Tapi pendidikannya gratis, kesehatannya gratis, public service-nya gratis. Orang hidup udah enak, nggak ada beban lagi. Di sini, kaya raya, bayar pajak masyarakat, hidup menderita, kesehatan habis-habisan, pendidikan mahal, public service-nya semua berbayar. Kemerdekaan kita di mana? Upacara, Bang. Kemerdekaan itu hanya upacara, Bang. Yang realnya nggak ada, Bang. Yang mereka ya mereka. Kita terus dibebani pajak sampai Babinsa sama polisi di desa dilibatkan untuk dikoordinasi. Dikoordinasi. Saya mau tanya, apa yang dikoordinasi sama polisi sama tentara, Pak? Soal pajak, Bang. Polisi dan tentara itu institusi yang dihadirkan untuk melindungi rakyat, untuk mengayomi rakyat, satu untuk menjaga rakyat, menjaga pertahanan, satu menjaga rakyat. Kenapa Anda pakai untuk seolah-olah nagih pajak? Loh, gini loh, logika menagih itu sama dengan mendatangi orang. Lu bayar pajak nggak? Kalau nggak, lu nggak bayar pajak, ini ada loreng di sebelah ini, ada coklat di sebelah ini. Lu mau bayar pajak nggak, Bang Indra? Kalau lu nggak bayar pajak, ayo. Kasih tahu dia. Ada senjata ini. Ada senjata nih. Kan logikanya begitu. Kemudian dihantam baru, nggak usah Dirjen Pajak gayanya kayak kalah presiden Dirjen Pajak ini hebat ya. Jangan digoreng-goreng. Kenapa orang frustasi nggak bayar pajak? Tambah miskin, kehilangan pekerjaan. Dan orang yang mampu bayar pajak, udah frustasi bayar pajak, wajib pajaknya baik, pengguna pajaknya brengsek. Terus Dirjen Pajak gagahan sosok. Dia nggak tahu bahwa di dalam Dirjen Pajak itu banyak uang rakyat yang sudah dimalingin di situ. Dari kasus-kasus sebelumnya itu banyak sekali tentang kasus tuh. Terus kita mau pungkiri apa? Nah itu persoalan negara harus evaluasi diri. Kenapa penerimaan pajak menurun? Kenapa? Artinya ada kemiskinan yang tercipta, kemiskinan baru tercipta karena ada pengangguran baru. Pengangguran terbuka kita sekarang ini lebih dari 50 juta, Bang. Waduh. Kelompok menengah, Bang. Setiap tahun ada wisuda perguruan tinggi, Bang. Mau bawa map ngelamar kemana, Bang? Semua BUMN ini nggak bisa nerima, perusahaan-perusahaan swasta gulung tikar banyak, Bang. Ngelamar kemana orang-orang yang kita sekolahkan ini, Bang? Lalu Anda bilang negara dalam keadaan baik-baik saja. Bayar pajak, tapi kesehatan belum gratis secara maksimal. Bayar pajak, tetapi pendidikan masih mahal. Bayar pajak, tetapi pelayanan publik belum juga begitu maksimal. Dan yang mungkin yang paling menjengkelkan adalah ketika masyarakat atau rakyat itu bayar pajak, tetapi malah sebagian dikorupsi. Itulah mungkin yang dikatakan oleh Bang Syukur Mandar bahwa penagih pajaknya itu brengsek. Seyogianya memang ketika kita bayar pajak itu dikembalikan dalam bentuk lain. Saya bayar pajak tetapi perbaiki kesehatan saya, gratiskan kesehatan, gratiskan pendidikan, perbaiki infrastruktur. Meskipun pajaknya tinggi tetapi beban-beban itu ditiadakan, maka kehidupan masyarakat atau rakyat di suatu negara itu akan lebih berkualitas. Jadi bayar pajak tidak ada masalah ketika itu benar-benar dikembalikan di dalam bentuk yang lain, bukan malah dikorupsi. Itu sangat menyakitkan saudara-saudara. Nah, kurang enaknya lagi kalau misalnya cara menagih pajak itu semakin seolah memaksa ketika misalnya melibatkan aparat yang seharusnya menjadi pertahanan, yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat, tetapi seolah diarahkan untuk menagih, seolah ada unsur untuk memaksa bahwa kau harus bayar pajak. Mungkin sebagian masyarakat itu tidak membayar pajak secara tepat waktu, selain mungkin karena memang tidak punya duit, kedua mungkin karena menganggap kalaupun saya bayar pajak tapi itu malah dikorupsi.